Shalom saudara sekalian dimanapun saudara berada, kiranya kalian semuanya ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, pada saat ini kita akan membahas mengenai salah satu Injil non-kanonik, yaitu Injil Yudas ya. Ini adalah Injil palsu. Nah kita akan melihat apa yang diajarkan di dalam Injil ini. Nah, Injil Yudas ini adalah sebuah naskah yang ditemukan pada tahun 1978 di Almina, di sebuah provinsi di Mesir Tengah sekitar 120 mil di selatan Kairo. Jadi teks ini muncul 31 tahun setelah penemuan di teks Hamidi, teks Qumran ya. Nah, manuskrip ini pernah disimpan di Kairo, lalu di Swiss dan di safe deposit box, lalu kemudian Citibank di Hickville, sebuah kota yang di Long Island, New York, sampai hampir rusak dan tidak terpulihkan, dan pernah juga disimpan di Yale University. Nah, sekitar tanggal 3 April 2000, Frida Tokaus ini membeli manuskrip ini dari seorang pedagang barang antik dengan harga pada saat itu dari sekitar $1 juta ya, $1 juta, dan kemudian ia meminta ke National Geographic untuk mempublikasikan teks tersebut. Nah, kemudian dari teks tersebut para ahli melakukan pengujian manuskrip untuk mengetahui tanggal penulisan dari teks itu kira-kira kapan. Dan ketika melakukan uji, maka mendapatkan hasil bahwa penulisan teks tersebut perkiraan akhir abad ketiga atau awal abad keempat. Tetapi mungkin juga teks itu ditulis pada abad kedua, sebab Irenaeus pernah mengutip Injil tersebut. Nah, lebih tepatnya catatan rinci mengenai penciptaan ini mencerminkan ajaran gnostik yang dimulai dimulai pada abad kedua. Nah, tanggal ini jelas membuktikan bahwa tidak mungkin manuskrip ini atau Injil Yudas ini ditulis oleh Yudas. Ya. Dia terdiri dari 33 lembar gulungan manuskrip. Jadi bolak-balik, jadi dia 66 lembar. Nah, teks ini juga memberikan kepada kita gambaran mengenai salah satu aliran gnostik pada abad kedua. Nah, saudara harus tahu mengenai apa yang diajarkan di dalam Injil Gnostik. Nah, Gnostik adalah aliran yang mengajarkan bahwa orang percaya memiliki pengetahuan rahasia tentang iman, ya, termasuk pandangan bahwa dunia roh itu baik dan dunia fisik itu jahat. Itulah sebabnya di abad kedua juga ada satu aliran, ada satu bidat yang namanya Doketisme. Itu mereka percaya bahwa Yesus itu hanya tampak hanya sebenarnya roh saja, bukan tampak secara fisik. Nah, itu yang dapat kita lihat dari situ. Nah, Gnostik adalah ajaran bidat pada abad kedua. Nah, saudara, di sini kita akan melihat apa yang dikatakan Injil Yudas mengenai Yesus. Kita akan melihat lebih dekat mengenai Injil Yudas itu seperti apa. Nah, Injil ini memberikan kepada kita pendahuluan yang singkat dan apa yang dinamakan dengan insipid, atau menyatakan bahwa tulisan ini adalah kisah mengenai wahyu yang diberikan oleh Yesus dalam percakapan dengan Yudas sendiri. Jadi
perkataan-perkataan rahasia, pengetahuan khusus yang hanya Yesus berikan kepada Yudas. Jadi itu adalah ciri-ciri dari Injil Gnostik, hanya menonjolkan satu pribadi yang menjadi unggul. Nah, kita akan melihat juga bagaimana garis besar pelayanan Yesus di dalam Injil Yudas. Nah, di dalam bagian pertama, Injil Yudas itu menggambarkan pelayanan Yesus mencakup mujizat, keajaiban demi keselamatan, dan panggilan terhadap 12 murid. Yesus juga mengungkapkan misteri tentang dua topik, yaitu hal-hal di luar dunia dan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, catatan janggal pertama ini muncul di bagian ini, yaitu Yesus sering tidak tampak kepada para murid sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai seorang anak kecil. Dia tampil sebagai seorang anak kecil. Nah, tulisan di luar Alkitab juga mencatat bahwa Yesus tampak sebagai seorang anak kecil ketika ia sedang memberikan wahyu. Itu kita bisa itu di dalam salah satu Injil, yaitu Injil Thomas. Ya, di sana Yesus berkata bahwa seorang yang sudah tua tidak akan ragu bertanya kepada seorang anak kecil berusia 7 hari mengenai tempat hidup, dan orang itu akan hidup. Karena banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan akan menjadi seorang lajang. Nah, itu kita temukan di dalam Injil Thomas. Injil Thomas. Nah, ini bagian pertama mengenai Injil Yudas. Ini adalah bahwa Yesus menertawakan doa syukur para murid. Nah, bagian ini menampilkan hal yang janggal tetapi merupakan ciri umum dari Injil-Injil Gnostik, yaitu Yesus tertawa. Nah, ia menertawakan orang yang berlaku bodoh. Di sini ia menertawakan doa ucapan syukur para murid. Para murid kemudian menanggapi tertawaan dari Yesus dengan mengatakan bahwa kami melakukan hal yang benar. Nah, kisah tertawa yang paling terkenal adalah perikop Apokalips Petrus, yaitu 82 ayat 17 sampai 83 ayat 15, yang mencatat seorang tertawa pada peristiwa penyaliban. Ini saudara harus perhatikan. Nah, di dalam Apokalips ini, Yesus menjelaskan bahwa yang tertawa adalah Yesus yang hidup di surga ketika penggantinya sedang disalibkan. Ia tertawa karena orang-orang yang menyaksikan percaya bahwa Yesus sedang disalibkan, padahal sebenarnya tidak. Nah, teks ini mencatat ia menertawakan ketidakmengertian mereka karena ia tahu mereka terlahir buta. Ya. Nah, Injil Yudas ini Yesus melihat bahwa para murid bukan berdoa karena kehendak mereka sendiri, melainkan karena Allah mereka akan dipuji. Ketika mereka mengaku Yesus adalah anak Allah, maka Yesus menjawab dengan kasar, "Tidak, satu generasi pun di antara kamu akan mengenal aku." Nah, ini adalah implikasi pertama bahwa Injil Yudas ini mengkritik para murid yang sedang dipilih oleh Yesus. Mereka tidak mengenal atau memahami Dia, dan tidak pernah dan tidak akan pernah. Nah, kemudian pemisahan Yesus dengan murid-muridnya inilah yang menyebabkan teks ini hanya di awal gereja purba tidak diterima, tidak pernah mau diterima. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam Injil palsu ini yang tanggal penulisannya adalah sekitar abad kedua, Injil palsu ini menulis bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi diserupakan, dan bahkan dia menertawai para murid karena mereka kira Yesus yang disalibkan,
Tetapi tertawanya Yesus itu bukan karena hal itu, tetapi karena dia tahu bahwa mereka terlahir sebagai orang buta. Nah, saudara, kalau terkadang kita mendengar para pengkritik iman Kristen yang mengatakan bahwa oh Yesus itu tidak pernah disalib dan bla bla bla. Nah, itu saudara, itu adalah Injil palsu. Itu adalah Injil palsu. Karena Injil yang benar adalah 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang diterima. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan dan Yesus diserupakan, maka itu dia percaya Injil palsu. Dan kalau tetangga sebelah yang sering berkata bahwa oh kitab mereka itu kan diturunkan langsung dan tidak ada salahnya dan tidak ada yang menyerupai, nah maka pertimbangkan dulu 250 kali untuk mengatakan bahwa tidak ada yang menyerupai. Kalau di dalam kitabmu yang klaim bahwa turunkan dari langit itu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, maka Injil Yudas, Injil palsu ini juga mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya akan terus membahas mengenai Injil palsu ini di dalam seri yang berikutnya. Tuhan berkati.